podcast kali ini. Kita mau ngapain sih kali ini? Kita hari ini bakalan ngebahas tentang cinta, hubungan, khususnya tentang love language. Tapi aku di sini nggak sendirian karena aku bersama Wawa. Boleh dong? Oke, aku di sini bersama siapa sih? Tadi aku udah bilang kan, di sini aku bersama Kak Wawa. Tapi Kak Wawa ini siapa sih? Boleh dong diperkenalin? Hai, aku Wawa. Aku sebagai influencer yang suka ngomongin tentang love language di sosial media gitu. Oke, kita dengar Kak Wawa katanya punya pengikut 1 juta ya. Oh my god, keren banget gak sih? Podcast ini bisa ngundang Kak Wawa dengan followers sebanyak itu. Oh my god. Nah Kak, kalau misalkan nih aku lagi ada di sebuah hubungan gitu kan ya, mau itu mungkin hubungan romantis atau hubungan pertemanan, kira-kira orang yang bakalan cocok sama kita tuh apakah orang yang memang love language-nya sama atau gimana nih? Sebenarnya nggak harus sama sih Kak Hana, cuman lebih kayak saling mengerti dan lebih untuk memudahkan cara berkomunikasi dan mengungkapkan rasa cinta sih. Kalau untuk sama atau tidaknya menurut aku nggak harus, tapi saling menghargai aja, sama-sama apa ini sukanya saling dikomunikasiin dan saling ya udah gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak harus sama untuk merasa cocok satu sama lain ya? Nggak harus. Karena kalau yang tadi aku tangkap lebih ke kita belajar aja gitu satu sama lain, saling memahami gitu kan ya. Kalau misalkan mungkin aku punyanya receiving gift, pasangan aku punyanya quality time, ya kita saling memenuhi aja, saling barter aja. Tapi kalau menurut Kawa sendiri nih, love language ini apakah seiring berjalannya waktu bisa berubah? Bisa berubah. Dulu juga kan dari contohnya aku aja ya, dulu aku tuh nggak suka sama quality time karena menurut aku tuh apa ya, sangat membuang waktu buat aku, terus kayak ngambil energi. Tapi seiring berjalannya aku sama pasangan aku yang memang dia love language juga quality time, nah aku jadi kayak oh ternyata seru juga ya spend waktu bareng sama pasangan aku gitu. Terus jadi kayaknya aku juga deh jadi suka gitu. Jadi love language ini tuh bisa berubah seiring waktu. Berarti dia tuh nggak kayak kalau misalkan awalnya aku receiving gift ya udah receiving gift terus, enggak ya, tapi memang bisa berubah-ubah seiring waktu gitu, dan bisa dipengaruhi sama orang lain juga ya. Bisa. Mungkin karena pasangan Kawawa bisa ngasih afeksi lewat quality time itu, jadinya lebih suka quality time gitu. Oke. Tapi aku juga sama sih Kak, ngerasain hal yang sama. Aku awalnya suka act of service, tapi kesini-sini emang lebih sukanya itu sama receiving gift gitu. Karena kayak nggak peduli nilainya, tapi yang penting dia peduli gitu loh ketika melihat barang itu aku gitu. Apakah dipengaruhi juga sama aku sama pasangan kakak juga? Aduh, kalau saya sih bukan pasangan ya, tapi sama teman-teman. Love you. Ya. Nah, tadi kan kita udah membahas bahwa kalau misalkan kita punya pasangan ataupun punya teman, nggak harus ya teman-teman, dicatat nggak harus love language-nya sama. Tapi kadang tuh ada beberapa orang yang sering bertengkar, terus berantem, ngambek-ngambekan, dan itu katanya didasari oleh love language yang berbeda. Nah, kalau dari Kawawa sendiri, setuju nggak sih tentang pendapat ini? Menurut aku sih enggak ya, terutama buat kalian yang udah nonton, kalian udah tahu kan apa aja love language dan mungkin kalian akan lebih mengerti. Jadi menurut aku komunikasiin lagi aja, kalian tuh maunya apa, kalian tuh butuhnya apa. Jadi pertengkaran seperti itu tuh sebenarnya nggak harus ada dan bisa dihindari dengan caranya komunikasi dan saling mengerti akan satu sama lain, seperti itu menurut aku. Iya betul banget sih Kak, emang komunikasi itu udah hal yang utama dalam sebuah hubungan. Gak cuma hubungan romantis, tapi hubungan pertemanan atau bahkan hubungan keluarga. Betul. Jadi kalau misalkan kalian punya receiving gift atau teman kalian ternyata punyanya malah quality time terus kayak nggak nyambung, jadi Komunikasiin aja. Mungkin kamu bisa ngasih terus tiba baliknya dari kamu ya kamu spend waktu bareng sama teman kamu seperti itu. Betul. Jadi balik lagi ya, saling mengerti satu sama lain. Iya betul. Komunikasi interpersonal dipakai teman-teman. Tuh, doang. Iya,
overthinking, aduh kenapa ya, kok dia kayak nyuekin aku gitu ya, aku udah catat. Oke Nika, tadi kita udah ngebahas banyak banget ya terkait love language. Tapi yang aku pengen tanyain juga dan penasaran banget, ada nggak sih perbedaan love language antara laki-laki sama perempuan gitu? Menurut aku sih ada dan nggak ada ya. Kita tergantung orangnya. Tapi mungkin juga kayak kalau cowok ini kan lebih ke actionnya, jadi mungkin lebih banyak yang acts of service. Tapi kita juga nggak bisa mengukur rata kayak gitu aja. Ada juga cowok yang mungkin physical touch, mungkin suka ngasih hadiah ke pacarnya seperti itu. Iya, jadi sebenarnya ya mungkin ada perbedaan tapi tergantung ya, balik lagi tergantung pada individunya gitu, apakah dia lebih nyamannya act of service atau apakah dengan receiving gifts gitu. Jadi ya balik lagi sebenarnya guys. Oke Kak, jadi love language ini kan kalau di social media itu ada banyak banget ya, ada yang suka dikasih hadiah, ada yang dia itu sukanya dipuji. Nah sebenarnya love language ini ada berapa sih? Sebenarnya love language ini tuh ada 5, ada word of affirmation, ada physical touch, ada quality time, ada receiving gift, sama ada FF service. Oke, ada banyak banget ya dari bahasa cinta ini. Nah mungkin kita mulai dari yang pertama dulu kali ya. Kalau word of affirmation nih Kak, biasanya orang-orang yang punya love language seperti ini itu inginnya dimengerti seperti apa sih? Nah kalau orang yang punya love language word of affirmation ini tuh dia lebih ke senang menerima pujian dan senang untuk dikasih apa ya, perhatian dalam bentuk kata-kata. Dia tuh kalau dikasih kata-kata oleh pasangannya dia tuh baper. Terus juga dia tuh lebih suka untuk kayak pasangannya memuji dia seperti itu. Oke, mirip-mirip kayak Kak Gem ya berarti ya. Paham? Oke. Berarti kurang lebih word of affirmation ini kata-kata ya, kan berasal dari kata word juga gitu. Oke. Kalau misalkan act of service nih Kak, nah kan ada yang bilang, kalau act of service tuh kayak pembantu gak sih? Kayak mau disuruh-suruh pas segala macam. Nah itu tanggapannya gimana nih Kak Wawa? Ya kadang suka disalahpahamkan kalau misalkan acts of service ini tuh kayak basa-basi doang ya kan. Nah padahal tuh emang yang punya love language act of service itu tuh dia suka untuk kayak ya ada kalau pasangannya butuh, terus suka membantu tanpa diminta, suka apa ya, tiba-tiba kayak nyuci motor, mungkin motor pacarnya pada saat pasangannya capek tanpa diminta, itu kan tetap masuk juga kan. Nah dia lebih ke itu daripada kata-kata act-nya. Oke, berarti yang ditekanin di sini adalah bukan perilaku tapi tindakannya ya. Iya, Jadi perhatiannya itu difokuskan pada tindakan. Oke. Kalau misalkan apa nih, receiving gift. Nah, kadang orang nih suka aneh deh aku tuh kalau ngeliat, orang receiving gift tuh matre gak sih gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana sih itu? Sebenarnya orang yang punya love language receiving gifts ini tuh bukan matre ya, tapi lebih ke dia menghargai barang-barang yang emang dikasih oleh pasangannya, dan dia nggak pernah mematok harus ngasih Birkin, enggak, tapi kayak tiket nonton pertama tuh dia simpen, terus buket pertama bunga yang dia terima tuh dia simpen. Dia bakal menghargai apapun yang pasangannya kasih tanpa dia memikirkan value-nya gitu. Oke, jadi kalau receiving gift ini sebenarnya lebih ke apa ya? Dia suka menerima hadiah dan mungkin dia juga suka untuk memberikan hadiah. Jadi ada timbal balik juga ya, nggak serta-merta aku mau berikan ya. Aduh, itu mah udah beda ranah kayaknya ya. Gold digger. Dong, mesti menang. Yes. Oke. Nah, kalau misalkan ini Kak, quality time ini kan kayak biasanya yang aku lebih suka di rumah apa gimana gitu. Tapi sebenarnya quality time ini tuh apa sih gitu? Quality time ini tuh lebih kayak orangnya tuh suka untuk spend waktu sama pasangannya tanpa ada distraksi apapun, kayak ya udah ngobrol bareng, terus kayak seluruh waktunya tuh dikasih buat pasangannya dengan ya udah ngobrol aja, seperti itu sih. Iya, jadi dia ini lebih suka ketika pasangannya itu memberikan waktu gitu kan ya. Mungkin mau seberapa lama durasinya, tapi kalau misalkan pasangannya menunjukkan bahwa aku nih mau loh ngasih waktuku
walaupun Yap, aku sibuk exactly. Yap. itu dia merasa dicintai tuh Iya. berarti ya. Oke, tadi udah word of affirmation, act of service udah, receiving gift udah, quality time udah. Nah sekarang physical touch. Aduh, orang juga suka salah kaprah. Iya betul. Kalau orang physical touch tuh kayak ih, orangnya needy banget gak sih gitu. Suka dibilang kayak murahan gampang. Iya banget lagi. Tapi sebenarnya apa nih physical touch ini kak? Sebenarnya itu orang yang punya love language physical touch ini nggak semerta-merta semuanya mengarah kepada seks ya kan? Iya. Kayak dia lebih suka gandengan, terus kayak dia suka nyender. Bukan berarti dia memang suka untuk ya seperti itu dan Tanda kutip kan ya. seperti itu. Oke, jadi dia itu mengeluarkan afeksinya, menaruh perhatiannya pada pasangannya lewat sentuhan. Lewat sentuhan. Dan tapi bukan menjurus ke seksual ya. Bukan. Jadi lebih ke afeksi aja. Iya, dia juga lebih merasa disayang kalau misalkan dia ada sentuhan seperti itu, tapi nggak harus ke sana. Betul. Jadi jangan salah kaprah lagi ya guys. Jangan berpikir bahwa itu adalah needy, oke? Nah kak, tadi kan kita udah ngebahas banyak banget love language. Kakak juga udah ngejelasin satu per satu loh love language-nya itu ada apa aja gitu. Nah sekarang aku mau nanya nih, kalau dari Kak Wawa sendiri, love language favorit atau kayak topnya itu apa? Untuk aku sendiri sih kayaknya aku 3 ya. Aku suka quality time. Ya. Betul, aku suka receiving gifts. Terus juga aku yang paling top tiernya aku ini tuh aku suka physical touch. Surprisingly aku kaget sih. Nah, kenapa sih kak akhirnya jadi suka sama ketiga love language tadi? Karena dari quality time itu aku suka spend waktu sama pasangan aku juga. Terus kayak untuk receiving gift aku suka untuk kayak ngasih barang-barang surprise gitu ke dia. Terus kayak untuk yang terakhir tuh aku suka kalau di jalan tuh kayak digandeng gitu. Aku jadi merasa lebih secure dan lebih disayang aja. Oke, gitu ya guys, dicatat Kak Wawa sukanya tadi apa aja? Receiving gift, quality time, sama yang paling utama adalah physical touch. Oke, kita nih kan udah banyak banget membahas tentang love language ya kak. Dimulai dari love language itu sendiri apa, terus kayak love language cewek dan cowok tuh kayak gimana. Jadi kayak aku rasa sih semoga penonton podcast kita hari ini bisa lebih mengerti gitu ya terkait dengan love language. Nah kalau misalkan dari Kak Wawa sendiri ada pesan-pesan terakhir gak nih untuk para pemirsa dari podcast kita kali ini? Ada dari aku sih kayak kalian lebih coba mengerti pasangan kalian dan jangan memaksa dan coba komunikasiin aja. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah jangan memaksa gitu. Jadi kita harus saling mengerti guys, saling dikomunikasikan. Iya betul. Oke deh Kak Wawa, terima kasih banyak atas waktunya karena udah mau datang ke podcast kita yang udah kayak diskotik ini. Oke, makasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Mohon maaf juga ya Kak kalau misalkan selama podcast ini aku ada salah kata ataupun perbuatan. Oke deh Kak Wawa. Oke, terima kasih juga udah ngundang aku ya. Oke.